Malam hari ini kami buka Cek hati cek cek, kami, suaraku Tuhan. ada nggak teman-teman penonton? Malam hari ini kami mau izinkan Engkau berkarya Tes. dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Mulai saat ini bukan tentang agenda kami, bukan tentang apa yang kami mau Tuhan, tapi tentang apa yang Kau mau buat setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap hari dunia menuntut jadi seseorang yang bukan diriku. Pakai topeng biar diterima, tapi hatiku mulai lelah juga. Suara Tuhan panggil namaku, anakku, cukup jadi dirimu. Tak perlu sempurna untuk dipakai, asal hatiku tetap percaya.
dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Cek, suaraku aman nggak Sel? memegang hidupku. Jeko aman nggak Jeko? Tuhan Cek. buka jalan Halo, aman. Alright. Ini kita tunggu Lady ya guys. Lady sama percaya janji. Eta. Gimana Eta? Kekuatan, pertolongan selalu ada bagimu. Tuhan sanggup buka Praise jalan God. bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Cek. Coba. Cek, ada nggak suaraku? Ada. Tunggu sabar ya. Oke. Si Lady belum datang soalnya.
Nggak tahu dia ini sudah ku notice tapi dia belum aktif. Aman. Sabar. Jeko gimana sih? Kerjaan kamu bagaimana? Apakah aman? Aman sekali. Ini anyway. Aku apakah bisa? Anyway kameraku agak rada-rada. Yeay, akhirnya Jeko bisa. Astaga, nanti MC kok MC. Aduh berat ya saudara. Sabar ya. Anda teriak ya, tolong. Ya udahlah Marcel, kita tunggu Lady nih, lama banget ya. Berat saudara-saudara, aduh berat nih. Sebab Allah kita sanggup dengan iman. Kita pemenang, amin. Kita tunggu Lady ya guys. Kita mau rayakan dengan sukacita. Come on, let's praise Him. Halo semuanya, shalom. Shalom teman-teman 5 orang. Guys, anyway aku pakai kamera baru takut nge-lag. Bangsa Dengarkanlah. Mana nih? angkat tangan Lu nge-lag Kal. puji Tuhan. Gua nge-lag emang. Sebab kuasa Lu sih Marcel nggak jalan. Mana nih? Apa? Lu nge-freeze, nge-lag di kita semua. Di lu kayaknya, di gua kagak. Di ini gua kagak. Gua tuh lihat Jeko lancar lancar. Gua ngeliat lu. Nih lihat. Nah lihat nih, gua kagak nge-freeze serius. Tuh gambarnya nggak tuh. Kagak nge-freeze gua. Tadi Lu nge-freeze, nge-freeze. nge-freeze Bang. Gambarnya nggak gerak. Coba ya. Ini lama-lama gambarnya gua jadi stiker nih. Gak gitu doang ya, sorry ya. Jadi stiker WA bagus nih. Marcel, jangan gitu kok Marcel. Oh ya, mana sabar. Jadi stiker WA bagus sih. Janganlah. Tuh ya, kameraku aku off dulu. Sabar. Sabar ya teman-teman, sabar. Sek. Nggak bisa. Many reason Marcel, sabar. Resolusinya aku turunin coba. NJPEG. Coba. Kamera baru lagi. Oke, sekarang udah ada nggak? Sama aja. Tunggu dulu, sabar. Di gambarku ada loh Gambarku ada, nggak percaya, lihat nih. No, gambarku aman loh. Nah, ini udah. Tadi tuh nge-lag banget. Nah, sabar Marcel. Kita tunggu Lady guys, sabar ya. Kamera baru lagi. Berat sih kayak ini, Lady naik tadi, Lady naik. Udah ada nih orang. Sabar. Oh ya Kal, gue mau tanya. Apa tuh? Waktu sharing gue berapa lama ya? 30 menit deh. Sebebasnya lo. Oke, Alright. berarti sampai besok ya. Astaga, sampai besok. Gak gitu doang Marcel. Berat nih saudara-saudara. Tergantung bagaimana Tuhan membawa gua. Betul juga sih. Betul juga sih Marcel. Ini baru temen gua kayak gini, temen gua. Berat nih saudara-saudara. Jeko, abis ini kok MC nah? Kamu MC ya dek? Ih, kok aku dadakan pula ya. Enggak, nanti kamu doa pembuka juga Jeko. Gimana sih? Iya, ditodong langsung aku ya. Aduh. Ya.
kita kembali lagi. Ayo silakan Jeko, kita perbesar dulu dia ya. Silakan. Dan anyway Jeko udah bisa on cam guys. Jeko udah on cam teman-teman. Sabar kak ganti. Oh ini pasti sama Risa ini. Risa naik kok Risa. Ayo Jeko kamu deh. Nanti sambil si ini. Si Risa nanti. Aku sih Kak Michi. Nanti Risa announcement. Nanti Risa pengumuman. Bedakan banget loh. Itu aja pembuka sama doa pembuka gimana? Silakan. Silakan. Shalom teman-teman, apakah suaraku terdengar? Aku masih di tempat kerja by the way. Jadi takutnya berisik banget ya. Shalom buat semuanya. Akhirnya aku bisa melihat teman-teman yang dulunya nggak bisa on cam, sekarang aku bisa on cam. Oke guys, sebelum kita mulai ya guys, mungkin boleh dibantu share-share dulu. Mungkin yang di bawah mau naik boleh-boleh saja ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami dapat melakukan saat teduh bersama Tuhan maupun secara online. Memberkati kami, setiap pribadi kami masing-masing. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan sebagian dari firman-Mu, memberkati Tuhan secara total teman-teman kami yang bertugas. Kau yang urapi setiap kami yang ada di room ini Tuhan. Kau jauhkan dan halaukan kami dari segala Tuhan gangguan-gangguan yang ada. Bapak terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sebenarnya bukan Jeko yang bisa lihat kita yang bisa lihat. Kalau dia mah waktu belum bisa on cam juga bisa lihat kita. Amin, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kita naikkan pujian kita untuk memulai acara doa selah kita. Kekuatan di hidupku Kau
sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Bapa, kami percaya Roh-Mu menghampiri setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapak Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap teman-teman yang masuk di room ini Tuhan, yang lewat, yang singgah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap kami Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
Ya sebelum saya serahkan kepada Marcel, kita sama-sama berdoa ya. Bapak, hari ini kami bersyukur kami boleh berada di doa malam sela pada malam hari ini. Kami mohon Engkau yang menyerahkan setiap kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dari awal sampai pada akhir. Dan kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Marcel yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau yang berkati dia, Engkau yang membawa dia, urapi dia dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga kami boleh diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk bisa menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum saya serahkan ke Marcel, teman-teman, anyway, Busway, in fact FYI, Marcel ini sudah terlibat di Jadi Autentik di tahun 2020. Marcel juga sempat masuk ke dalam skuad Jadi Autentik 2020 sampai 2023. Dan puji Tuhan dia selalu mendoakan pelayanan kita di sini. Jadi kenapa saya sama Marcel kita mau meneruskan kepada semua teman-teman yang muda-muda, karena kita ya nggak terlalu muda lagi kita ini. Iya. Jadi kita ya the one and only, kita sambut aja tanpa basa-basi Marcel Kindangen STH. Thank you Kal untuk kesempatan yang diberikan. By the way, suaraku aman ya? Aman. Aman sentosa ya? Oke. Kemarin gue masuk live sama Michael, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, nyanyi-nyanyi. Dan pada akhir live tiba-tiba secara mendadak, Sel besok bisa sharing nggak? Oh my god. Di situ saya bingung mau bawa apa hari ini, dan jujur teman-teman, kalau boleh jujur, firman Tuhan itu baru aku siapkan sekitar 30-40 menit yang lalu. Untungnya hikmat Tuhan turun atas saya. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sekali lagi buat Michael untuk kesempatan yang diberikan. Dan seperti Michael bilang juga, aku gabung Autentik itu dari zamannya COVID ya, zamannya COVID, dan itu lewat online semua. Dan itu banyak banget anak-anak Tuhan anak-anak yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aku bersyukur banget. Nah, teman-teman, hari ini sebelumnya aku lanjut lagi, seperti Michael bilang, kita sudah tua ya teman-teman, tua. Jadi teman-teman nggak usah panggil aku Kang, nggak usah panggil aku Abang, panggil Marcel aja ya. Ya karena kalau panggil Kak, aku ketuaan sebenarnya, jadi ketuaan. Jadi tolong untuk panggil nama saja. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mau bilang sebelumnya aku minta maaf nanti jika pertengahan live atau di sharingku aku ada sedikit kata-kata yang kurang mengenakan, karena firman ini firman yang tajam, firman yang pedas, namun itu akan bermakna, namun itu akan menguatkan kita. Karena seperti yang kita bilang, firman itu adalah pedang bermata dua teman-teman. Dia menusuk kepada yang membawakan terlebih dahulu, kepada saya terlebih dahulu ya. Tidak enak ini teman-teman, ini tidak enak sekali ya, baru kepada yang mendengarkan. Nah, nanti aku mau minta beberapa teman-teman untuk membawakan firman Tuhan lagi, ayat Alkitabnya. Aku lupa bawa Alkitabku di handphone masih teman-teman, karena aku posisiku tidak di rumah, tapi di luar, aku masih di luar. Jadi aku nanti minta tolong kesini teman-teman ya. Yuk, aku mau lanjut. Jadi temaku hari ini adalah hati yang disembuhkan. Hati yang disembuhkan. Kalau soal berbicara hati yang disembuhkan itu seperti apa sih? Kalau kebanyakan orang bilang, wah disakitin pacar pak. Waduh, sakitin pacar ya? Gue juga pernah teman-teman, tenang. Bukan cuma kalian, mungkin kalau ada ya, maaf kalau ada. Gue juga pernah disakitin pacar, diselingkuhin gue ada ya, ditinggal nikah mungkin beberapa teman-teman ada ya, di luar sana bukan di sini. Nah tapi berbicara hati yang disembuhkan bukan beraspek kepada yang tadi aku bilang teman-teman. Berbicara hati yang disembuhkan berbicara tentang
hati kita yang terluka, hati kita yang bisa dibilang kita disakiti orang lain, atau kasarnya kita menyakiti hati kita sendiri. Terkadang teman-teman, ketika hati kita luka, hati kita perih rasanya, siapa sih yang lebih dulu kita salahkan? Siapa yang lebih dulu kita kayak marah? Yang artinya kita terlebih dahulu, Tuhan, why? Kenapa hidup gue kok hancur seperti ini? Kenapa hati gue hancur? Kenapa Tuhan gak pernah tuntun saya? Kenapa Tuhan tidak pernah melingkupi kehidupan saya? Manusia terkadang selalu yang paling pertama terkadang ketika dia sakit hati, ketika dia tidak mengutamakan yang siapa yang menciptakan dia terlebih dahulu pasti dia menyalahkan Tuhan, teman-teman. Dan kehidupannya pasti dia terkadang menyalahkan Tuhan di dalam aspek kehidupannya. Mungkin dia berpikir, oh ikut Tuhan tuh nggak ada namanya sakit hati, ikut Tuhan tuh tidak ada namanya masalah, problem. Siapa bilang ikut Tuhan itu nggak enak banget, teman-teman? Nggak enak banget. Tuhan tuh kayak membawa proses demi proses. Kehidupan gitu pasti tuh ada levelnya, pasti ada maknanya. Nah, terkadang bagaimana hati kita siap, hati kita mau taat sama dia. Terkadang kita nggak mau taat sama dia, teman-teman. Kita maunya argumen kita sendiri, kita maunya aspek kita sendiri. Karena kita berpikir, oh ikut Tuhan, gua nggak jadi masalah. Gua akan lurus aja, gua akan aman-aman aja. Toh segala sesuatu gua akan berjalan sendiri. Gak akan pernah seperti itu, teman-teman. Makanya kenapa temaku malam hari ini hati yang disembuhkan? Karena maaf kalau di malam hari ini ada teman-teman yang hadir di layar atas yang belum sempat naik ke live, ataupun teman-teman di live. Maaf kalau ada hati teman-teman yang terluka pada malam hari ini. Kalau ada hati teman-teman yang terluka pada malam hari ini, izinkan Tuhan untuk menyembuhkan teman-teman. Izinkan Tuhan untuk memulihkan kalian. Karena Tuhan rindu banget sama hati kalian. Tuhan rindu banget untuk memulihkan kalian. Tuhan rindu banget untuk kayak masuk dalam kehidupan kalian, untuk memulihkan segala luka dalam kehidupan kalian. Maka dari itu coba mari kita sama-sama buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Sekali lagi Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai dengan 39. Dan ayat ini aku minta tolong dengan sangat untuk Bapak Michael Tilaar untuk baca buku kita semua. Baik. Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Oke, baik. Sabar ya. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau kebahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik. Wow. Thank you Michael untuk pembaca firman Tuhan. Tadi ayat terakhir apa? Tidak dapat memisahkan Allah. Itu dari ayat yang paling itu dari convert, itu baru mau masuk, dan ini jujur belum masuk poin ya teman-teman, sebenarnya ini baru pembukaan, jadi sabar ya. Itu baru awal-awal teman-teman. Ayat itu aja kayak di terakhir katakannya kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Karena sebelum kita mengasihi Allah, Allah tuh udah terlebih dahulu mengasihi kita, teman-teman. Tuhan tuh udah terlebih dahulu menyayangi kita. Karena Dia tahu kita sebagai domba-domba yang sebenarnya terkadang akan hilang gitu loh, terkadang akan jauh dari Dia, tapi Dia kayak tetap untuk gue akan tetap cari anakku, gue akan tetap cari anak gue nih dimanapun dia berada. Karena dari 100 domba ya, dari 100 domba satu hilang, Dia tinggalin 99 ini, Dia cari yang satu.
Dia cari yang paling terluka. Dia cari yang paling benar-benar yang paling kayak gitu loh, kayak saya bilang dia tetap nunggu loh. Dia tetap menanti anaknya, hati yang hancur, hati yang benar-benar Tuhan. Gue udah capek banget. Udah capek banget sama hidup ini. Siapa bilang hidup nggak capek, teman-teman? Kalau hidup nggak capek ya udah, mungkin kita bisa dibilang ya apa ya? Kalau hidup kita nggak mau capek, oke, kita nggak usah bikin apa yang Tuhan mau ya. Maksudnya dalam arti seperti ini. Kalau hidup kita nggak mau capek, satu jalannya, ya udah hidup aja untuk dunia. Itu hidup dunia enak nggak? Enak banget bro, enak banget bro hidup di dunia. Hidup untuk nafsu itu enak banget. Lu mau lakuin dosa, lu mau lakuin apapun lu itu bisa lu lakuin. Tapi ujung-ujungnya apa? Binasa, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya binasa, hancur. Awalnya bahagia, awalnya happy, lama-kelamaan hancur. Bahkan lebih capek lagi, hancur lagi. Karena Tuhan tuh udah teramat baik sama kita. Makanya langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya hati kita disembuhkan, yang paling pertama, akui luka kita sama Tuhan. Akui luka kita sama Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tuh gak ada yang tersembunyi. Gak ada yang tersembunyi, teman-teman, di hadapan Tuhan. Lu mau lari ke ujung manapun, ke Amerika kah, ke kolong meja kah, kemanapun kah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Ya, tidak ada yang sembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Justru Tuhan mau untuk menyembuhkan. Tuhan mau untuk mana nak hatimu, untuk aku ganti dengan hati yang baru. Aku ganti dengan hati yang benar-benar yang daripada Tuhan. Yang kasih itu lembut banget. Yang kasih itu hebat banget. Sebelum aku lanjut poin yang kedua, teman-teman, ya, aku mau ceritain sedikit pengalaman hidupku, bagaimana hidupku tuh babak belur, dalam artinya kayak ketika aku tanpa Tuhan tuh, wah teman-teman, adanya tiap hari tuh marah, gelisah, kayak maunya emosi, orang senggol dikit, minggu lu, nah gitu kan, nah, biasa begitu saya tuh kalau di jalan, itu lu, nah terkadang seperti itu teman, terkadang kayak Tuhan, aduh, kenapa gue ngomong seperti itu? Aduh, sabar. Karena nggak ada kedamaian dalam hati. Tapi ketika ada ketika ada Tuhan, ketika ada Dia yang selalu ada dalam hati kita, pasti ada namanya damai sejahtera. Pasti ada namanya tuntunan. Pasti ada namanya hari demi hari dipulihkan sama Tuhan. Dan dipulihkan sama Tuhan itu tidak enak. Tidak enak dalam arti ketika kita mengakui sama Tuhan apa yang kita udah lakukan sama Tuhan, menyakiti hati Tuhan juga. Ketika Tuhan mau memperbaharui kehidupan kita tuh kayak merasa malu melihat masalah kita. Benar nggak? Malu, sangat malu. Kenapa? Karena kita diperlihatkan bukan Tuhan menuduh kita, bukan Tuhan kayak mau menjerumuskan kita lebih dalam, tidak. Justru Tuhan mau memulihkan kita. Karena kenapa? Ketika kita di hadapan Tuhan, kita seperti ditelanjangin di hadapan Tuhan. Ditelanjang di hadapan, memperlihatkan bagaimana sebuah kehidupan kita, bagaimana, tapi di situ Tuhan mau memeluk kita, mau memulihkan kita, teman-teman. Lewat setiap proses, lewat setiap agenda-agenda yang Tuhan mau kasih. Tapi ada satu hal yang paling tidak enak. Iblis tidak suka untuk kita dekat sama Tuhan. Iblis paling tidak suka kalau kita mau dipulihkan sama Tuhan. Wah, nih anak dipulihkan lagi sama Tuhan. Paling ujung-ujung jatuh lagi. Gue goda lu, gue ini lu. Udah. Tujuan dia ketika kita mau dipulihkan sama Tuhan, gue senggol dikit biar dia jauh lagi sama Tuhan. Itu tujuan dia. Tapi ketika kita, Tuhan tolong pulihkan hidupku, pulihkan hatiku agar benar-benar ada Tuhan dalam kehidupanku. Karena kita nggak akan pernah bisa jalan sendiri. Karena kita nggak akan pernah bisa untuk kayak memproses kehidupan kita sendiri, itu nggak bisa. Karena cuma Tuhan yang bisa pulihkan hati kita, teman-teman. Maka itu di dalam poin pertama, akui luka kita sama Tuhan. Kita coba baca di Mazmur 34 ayat yang ke 19. Mazmur 34 ayat yang ke 19. Aku mau minta siapa ya? Kak Tarigan deh, boleh?
Mazmur 34 ayat 19. Iya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Amin. Thank you. Tuhan itu mau dekat orang-orang sampai patah hati, bro. Sis. Gila banget kisahnya, gila banget cintanya Tuhan sama kita. Pacar kita aja nggak pernah segila itu. Makanya jangan temu dari dulu. Aku cinta sama kamu sampai mati. Aku cinta sama kamu sampai mati misalkan. Aku nggak mau pisah dari kamu. Bambang. Dia juga manusia bisa nyakitin hati lu. Yang mudah percaya gitu. Cinta banget sama lu. Gede diselingkuhin. Dia jahat Tuhan. Kayak itu yang itu kayak Tuhan tuh mau dekat sama hati-hati kita yang remuk. Mau dekat, mau memulihkan, mau melembutkan, mau kasih hati yang baru. Kasih yang baru. Tapi terkadang kita Tuhan nggak mau, terkadang kita malah kita menolak, terkadang kisah cinta itu kita menolak sendiri. Terkadang kita nggak mau, terkadang kita makin menjauh. Terkadang kita berpikir, oh gue dekat sama Tuhan, ntar gue jatuh lagi, ntar gue seperti ini lagi, nyakitin hati Tuhan lagi. Teman-teman, setiap kita pasti jatuh. Setiap kita pasti goyah. Maka itu pertobatan tuh setiap hari teman-teman. Berdoa sama Tuhan. Karena setiap hari kita berdosa pasti. Gak ada namanya gak dosa. Setiap hari kita berdosa. Pasti kadang agak sedikit sebel mungkin. Kayak komen tadi. Setiap hari kita berdosa. Tapi makanya setiap hari kita mau dipulihkan sama Tuhan. Pertanyaan, lu mau gak? Kita mau nggak untuk dipulihkan setiap hari sama Tuhan, untuk berproses, dibentuk dan urapi sama Tuhan. Aku percaya teman-teman di sini yang hati-hati yang terluka mau dipulihkan sama Tuhan, mau disembuhkan sama Tuhan. Karena Tuhan rindu banget, Tuhan membuka tangannya untuk kita benar-benar dekat lagi sama Dia. Dia rindu kita kok. Dan nanti terakhir aku mau berdoa buat teman-teman ya. Kita lanjut dulu di poin yang kedua. Yang kedua adalah berdoa mengandalkan Dia. Berdoa dan mengandalkan Dia. Dan Filipi 4 ayat 6 sampai 7 aku minta tolong Bro Michael lagi deh. Baik, berapa? Ayat berapa tadi? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ini sering digaung-gaungkan ya, sering dihafal-hafalin. Ayat 6 sampai 7, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Thank you Michael. Nah, teman-teman di poin kedua ini aku mau kayak bilang selalu andelin Tuhan every day, every time. Kayak mungkin terkadang-kadang kita juga kadang lupa, aduh capek banget nih pulang kantor kayak tepar tidur. Gue juga terkadang sebenarnya seperti itu teman-teman. Gue juga terkadang seperti itu, capek terkadang. Cuman dia kayak ngebayangin ya, ketika kita udah nggak lama nggak sadar dulu nih, Tuhan tuh lagi nunggu, Tuhan tuh lagi di sebuah meja, kursi di satu kursi buat Tuhan, satu kursi buat kita. Dia nunggu kapan ya dia satu dulu lagi sama aku, kapan ya di sharing lagi. Itu manis banget teman-teman. Kalau kita ngebayangin itu, kita dalam hadirat Tuhan, itu tuh manis banget, sweet banget Tuhan tuh. Sweet banget Tuhan tuh. Tuhan cuma, nak kamu capek ya, sini aku peluk. Wah itu kayak suatu hal yang Tuhan mau tunjukin bahwa Dia mau untuk kayak apa ya, justru kayak Dia yang nyediain waktu buat kita, bukan kita yang nyediain waktu buat Dia, gitu ya. Dia yang baru kayak, yaudah deh gue nyediain waktu buat Dia, gue ingetin lagi deh, gue yang kasih meja deh buat Dia untuk dia ngobrol sama gue. Justru kayak Dia yang mau menyediakan waktu gitu loh. Ngebayanginnya kayak Dia buat meja, satu kursi buat lo, satu kursi buat Dia. Tengah-tengahnya udah sering ngobrol, face to face, dalam hadiratnya. Itu manis banget. Itu kayak ngebayangin seorang papa sama anaknya yang ngobrol. Dan itu kasihnya Tuhan. Makanya
andelin Tuhan setiap hari. Mungkin terkadang kita capek ya, terkadang manusia juga capek kerja, kuliah atau apapun. Tapi nggak ada yang nggak mungkin tuh kayak Tuhan mau untuk terus menunggu kita, untuk kita mengaku semua apa yang kita alami, untuk kita curahkan capeknya kita, curahkan apa yang menjadi isi hati kita, karena Tuhan mau mendengar. Tuhan mau kayak memulihkan kita. Tuhan mau, udah ternyata Michael lagi capek ya, ternyata lu Kak Tarigan lagi capek, Kak Jeko lagi capek. Tuhan mau dengar. Justru lewat kita berdoa sama dia, Tuhan kasih hikmat lagi yang baru. Tuhan kasih kayak perumpamaan lagi yang baru, hal-hal yang baru supaya mata batin, mata rohani kita, pikiran kita terbuka lagi, lebih terbuka lagi teman-teman. Karena Tuhan mau terus kita berjalan bersama dia. Tuhan nggak mau kita berjalan sendiri. Ketika kita merasa kita berjalan sendiri, tanpa kita sadar Tuhan tuh ada di belakang kita lagi nonton. Tuhan tuh lagi ada di belakang kita lagi nonton. Dia saat si jahat mau menjatuhkan kita, Tuhan tolong kita. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita terus berjalan sama dia? Terus mau apa yang dengerin apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Ya. Tuhan cinta kita, Tuhan sayang sama kita. Bagaimana kita bisa lihat kehidupan beberapa tokoh-tokoh Alkitab itu, khususnya aku kasih contoh siapa ya? Ayub ya, aku kasih salah satu Ayub. Ayub itu, wah hidupnya apa ya teman-teman? Itu bisa dibilang dia selalu taat sama Tuhan ya. Selalu taat sama Tuhan, tapi di saat cobaan datang dalam kehidupannya, dia tidak pernah meninggalin Tuhan loh. Dia tetap andalin Tuhan loh. Makanya di saat iblis mau cobai dia, mau menjatuhkan dia, makanya apa yang Tuhan bilang, jangan sampai engkau menyentuh dia. Tuhan cuma bilang itu. Tuhan memproses Ayub habis-habisan. Dan menghancurkan hati Ayub habis-habisan. Anaknya mati, teman, nggak bayangin anak-anaknya mati. Nah kita, Ayub anak-anaknya mati, dia harus taat lagi sama Tuhan. Bro, itu sesuatu hal yang tidak masuk di akal sebenarnya untuk kita sekarang ya. Cuman Ayub tetap taat. Ayub tetap bersyukur apa yang udah Tuhan kasih. Sekarang bagaimana kita tetap bersyukur apa yang udah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Berdoa mengandalkan dia, karena tangan Tuhan tuh selalu ada buat kita. Jadi yuk selalu andalkan dia, karena aku bilang kita nggak akan pernah bisa sendiri, kita nggak akan pernah bisa mencapai apapun yang kita mau sendirian teman-teman. Oke, kita ke poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Nah, tadi sebelumnya aku awal-awal kayak pernah bilang, siapa sih di sini yang nggak pernah dibuat sakit hati ya? Entah pacar kita, entah orang tua kita, entah teman kita, keluarga kita, semuanya pernah. Ya, semuanya pernah. Tapi lewat dari itu aku punya ilustrasi. Ini ada kertas. Aku ada punya 2 kertas ya. Ini ada kertas. Kertas yang pertama, kelihatan enggak sih? Sebentar. Bentar yo. Tak bikin dulu. Nah, gini aja deh, kelihatan. Mana ya? Nah, sebentar teman-teman ya. Sebentar ya. Bentar ke yang gitu dong ke. Dimatiin efeknya bro. Lanjut. Ini aku udah kertas teman-teman. Ini bayangin, ini kita. Ini aku ada semuanya 2 kertas ya. Nanti ini satunya. Ini ada 2 kertas. Nah, dalam kehidupan kita pasti pernah disakitin. Pernah disakitin dan hati kita hancur, bener nggak? Hati kita sakit, berantakan. Nah, ketika itu semua kita hancur, dihajar, dirobek, hancur, dikatain, kok lu? Nah, itu lu. Nah, dan kita ditinggal pacar kita, diselingkuhin, apapun, hancur, berantakan. Hancur, berkeping-keping. Tapi di saat kita mengandalkan diri kita sendiri, apakah bisa? Nggak akan pernah bisa. Apakah ini tetap akan nyatu lagi kertas-kertasnya yang robek ini? Nggak akan pernah bisa teman-teman. Kita bayangin ini hati kita ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Ya,
Ketika kita nggak mau ampuni orang yang bersalah kepada kita, hati kita tak akan tetap hancur seperti ini dan nggak akan pernah kembali. Cuman ketika kita doa sama Tuhan, Tuhan pulihkan hatiku, ampuni aku, ampuni dia yang bersalah Tuhan. Lama kelamaan Tuhan memulihkan kita. Ini kata yang baru ya. Ini anggap aja yang hati yang baru. Tuhan tolong berikan aku hati yang mengampuni, hati yang baru, hati yang sama seperti itu untuk mengampuni aku. Kembali utuh jadi hati yang baru. Itu kasihnya Tuhan sama kita gede banget. Ketika kita mau mengampuni apa yang bersalah kepada kita, hati kita kembali utuh lagi menjadi hati yang baru, hati yang sama seperti Tuhan Yesus, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang benar-benar penuh cinta. Itu kita disatukan lagi dengan kasihnya Tuhan. Ketika orang-orang itu datang lagi, bro ampuni gue ya. Mungkin terkadang iblis bisik, udahlah marin aja, tonjok aja, pukul aja bro, ngomong di depan mata. Bro, nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin seperti itu, nggak pernah ajarin seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan mau terus kita mengampuni. Ketika kita mengampuni teman-teman, maka Bapa di surga juga mau mengampuni kita. Maka Tuhan juga mengampuni kita teman-teman. Maka itu tadi poin terakhir ya, ampuni yang menyakiti kita ya. Maka itu dari teman-teman fokus sama kasih sayangnya Tuhan tuh dalam kehidupan kita begitu dalam. Ya, tergantung bagaimana kita lagi untuk benar-benar kayak mau terus jadi garam, jadi terang, meskipun kita udah hancur, meskipun kita udah jatuh, terus berjalan sama Tuhan teman-teman. Sampai Tuhan bilang finishing well, selesai, ayo pulang. Makanya terus berjalan sama Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita sama-sama fokus berdasarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Tuhan juga cinta sama kita, Tuhan sayang sama kita. Ayat yang terakhir aku mau minta ke Jeko, Yesaya 43 ayat 4a. Dia nggak bisa ngomong lagi di tempat kerja. Oke. Kak Darigan lagi deh, maaf ya. Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, teman-teman tahu nggak, kita ini adalah bintang-bintangnya Tuhan, terang-terangnya Tuhan, ya kan, terangnya Tuhan. Saya buat bintang cuman agak jelek ya, mohon maaf ya, saya buat bintang cuman agak jelek. Ini kita bagian ini kita adalah bintangnya Tuhan, kita adalah terangnya Tuhan, ya, kita terangnya Tuhan. Maka itu di Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku, jadi terang teman-teman, dan baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa, jadikanlah untuk bawa di mereka ke Tuhan. Tuhan tempatkan kita di dunia itu nggak kebetulan, itu ada maksud dan tujuan. Untuk kita jadi terang, untuk kita jadi berkat. Makanya aku cuma bilang, kita adalah bintangnya Tuhan. Jadi kalau kamu bintangnya Tuhan, kita dipanggil, dengar ya, aku bikin seperti ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk bersinar, melainkan merefleksikan supaya ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ulangi sekali lagi ya, kita adalah bintangnya Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi bintang, bukan hanya untuk bersinar saja teman-teman, melainkan melakukan teman-teman, supaya sinarnya Tuhan itu terpancar buat orang-orang. Sinarnya Tuhan itu terpancar. Ya, aku percaya teman-teman, meskipun banyak badai dalam kehidupan kita, banyak tantangan, tapi aku terlalu yakin, terlalu percaya, aku nggak tahu kenapa, Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau untuk kita jadi terang teman-teman.
Karena aku cuma bilang, kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan berikan waktu kita hidup. Kita nggak akan pernah tahu. Mungkin hari ini aku terakhir ketemu teman-teman lewat via Zoom lagi, via TikTok, aku nggak tahu. Ya, aku nggak akan pernah tahu apakah aku besok masih hidup, masih bisa bangun. I don't know. Aku nggak tahu 1 jam ke depan apakah aku udah masih ada atau nggak. Aku nggak tahu. Tapi aku yakin percaya ketika aku udah nggak ada, aku yakin nama aku ada di kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupannya Tuhan. Dan teman-teman juga percaya. Teman-teman juga percaya. Terus lakukan apa yang Tuhan mau. Meskipun hancur hati, meskipun pedih hati, tetap lanjut aja bro, sis. Tetap lanjut aja. Karena, wah, ngebayangin ya, aku bisa terinspirasi dari Michael juga tahu. Aku pernah undang dia di live Instagram. Aku juga punya IG musik, cuma aku udah lama nggak pakai. Aku pernah undang salah satu tokoh motivator, sosok pastor yang udah dipanggil sama Tuhan. Namanya itu Pastor Raditya Olowan, kalau teman-teman tahu. Dia adalah orang yang luar biasa, orang yang benar-benar keren banget menurut gue. Kayak Tuhan pakai dia begitu luar biasa. Kenapa? Hidup yang dia dulu hancur berantakan, narkoba, free sex, apapun yang udah lakuin. Wow, tapi dia mau bertobat. Dia mau bertobat. Dan akhirnya apa? Banyak jiwa-jiwa yang terima Yesus. Dan ketika aku pas itu waktu zaman COVID ya kau, teman-teman bayangin aku sharing, dia meninggal 2021 ya, 21-22 ya sekitar itu ya. September 2020 atau 2021 aku sharing bareng dia di lewat IG teman-teman. Aku sharing bareng dia bagaimana kita jadi terang, bagaimana kita jadi berkat. Dan di akhir live aku sempat DM, Kak, thank you ya untuk udah kasih kesempatan untuk aku undang kakak. Teman-teman, ada yang satu yang masih aku ingat sampai sekarang. Dia cuma bilang gini, tetap semangat terus jalan sama Tuhan. Dia cuma bilang seperti itu, tetap semangat terus jalan sama Tuhan. Dan tapi aku kaget di Mei 2000, di tahun depan ya, di Mei dia dipanggil Tuhan. Kaget. Aku kaget banget. Rasa-rasa aku gak percaya. Tapi mungkin itu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk Tuhan. Aku sharing bareng Kak Radit. Dan legasinya itu gede banget, besar banget. Dan banyak jiwa-jiwa yang terima Tuhan karena lewat dia. Tuhan pakai. Dan jiwa-jiwa itu yang sekarang membawa jiwa-jiwa juga untuk terima Tuhan. Itu luar biasa banget, itu legacy. Dan sekarang bagaimana kita lanjutkan apa yang udah Kak Radit kasih, apa yang Kak Radit udah pernah sharing, kita lanjutkan tongkat estafet dia. Karena kita, apa yang gue bilang tadi, kita gak akan pernah tahu kapan sih Tuhan panggil kita. Tapi biarkan malam hari ini hati-hati yang hancur, hati-hati yang remuk, Tuhan pulihkan. Tuhan kayak balut satu persatu. Sakit sih rasanya, enak sih rasanya. Tapi percaya deh, ketika kita benar-benar kayak undang Tuhan dalam hati kita, Tuhan mau selalu pulihkan hati kita setiap hari. Tuhan mau untuk benar-benar kayak untuk kita kayak, Tuhan, gue nggak bisa sendiri. Tuhan, gue mau terus jalan sama Tuhan. Oke teman-teman, sebelum aku mau tutup, aku mau berdoa buat teman-teman. Yuk. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat malam hari ini, malam yang luar biasa, malam yang penuh bermakna yang Tuhan udah kasih buat setiap kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap teman-temanku Tuhan di live ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Aku tahu apa yang mereka lagi alamin hari-hari ini. Mungkin hati mereka terluka, mungkin hati mereka hancur, mungkin mereka kepahitan. Mungkin saat ini Tuhan mereka lagi jauh daripada Tuhan. Tuhan, aku mau berdoa, Tuhan tolong pulihkan hati mereka. Tuhan kembali kasih hati yang baru, hati yang damai buat kehidupan mereka. Karena aku terlalu yakin Tuhan selalu ada buat mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Biarkan kasih Tuhan tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau patahkan Tuhan segala intimidasi, segala
kelakuan-kelakuan dari si jahat Tuhan, kami hancurkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang melingkupi hatimu, ada hati yang baru, ada urapan yang baru daripada Tuhan untuk selalu engkau berjalan sama Dia. Jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau, ada Tuhan yang mau memulihkan hati engkau setiap hari, karena setiap pemulihan demi pemulihan ada hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, buat otentik Tuhan di malam hari ini. Kami berbuat setiap pengurus-pengurus yang ada Tuhan, Engkau mau memberkati setiap pelayanan mereka, Engkau memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berdoa Tuhan buat Michael Tuhan sebagai leader Tuhan, Kau pakai dia di mana dia berada Tuhan. Kau tahu Tuhan hatinya Tuhan, selalu mau taat sama Engkau, selalu mau say yes Tuhan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Kita bersama-sama berdoa. Ada yang mau didoakan secara khusus, boleh banget ya teman-teman di komen apa yang mungkin jadi permohonan doa teman-teman sekalian. Ada yang prayer requestnya teman-teman, seperti itu ya. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Bapa, hari ini kami bersyukur kami boleh diperlengkapi lewat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Marcel. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hari ini kami bersyukur mulai pelayanan hamba-Mu Tuhan Kau pakai, dia lebih luar biasa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua pergumulan demi pergumulan, untuk semua apa yang dia lakukan dalam pelayanannya. Bapak hamba berdoa kiranya Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar apapun yang menjadi pergumulannya. Bapak, hari ini kami serahkan Tuhan untuk semua penonton-penonton dan juga seluruh followers dari Authentic Gospel Indonesia. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk Weni Tuhan yang saat ini mengalami cuaca buruk di kota tempat dia tinggal di Surabaya. Bapak, kami berdoa Tuhan biar Tuhan lindungi Weni bersama dengan suami dan juga keluarga kecilnya. Bapak berdoa Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dia. Dan juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk semua teman-teman kami yang berdoa juga buat Kevin Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan roh pengampunan sehingga dia boleh Tuhan Engkau yang memberkati Kevin, Engkau yang memberikan rahmat-Mu, kasih karunia-Mu kepadanya. Bapak, kami juga berdoa terkhususnya untuk Mayresa Oktaviani yang hari ini papa dan mamanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai selalu untuk saudari Mayresa dan juga untuk keluarga besar yang ditinggalkan. Bapak hamba berdoa Tuhan untuk semua kami di tempat ini. Kami bersyukur Kau bawa kami sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan, semua karena maunya Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk perubahan hidup kami ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Teman-teman semuanya, saya mau kasih waktu teman-teman 1-2 menit ke depan untuk akui dosa-dosa teman-teman di hadapan Tuhan. Yuk kita akui depan Tuhan, akui dosa-dosa teman-teman di hadapan Tuhan. Bukakan di hadapan Tuhan. Tuhan tangannya terbuka untukmu dan Dia siap merangkul engkau. Saya mau kita ambil waktu 1-2 menit ke depan untuk kita akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, akui. Akui itu. Akui di depan Tuhan, akui. Akui kesalahanmu, akui dosamu. Akui. 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 Akui dosamu di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Akui. Tuhan Yesus, kami akui semua dosa-dosa kami Tuhan, baik dalam perkataan, tingkah laku. Perbarui hati kami Tuhan. Kami benar-benar gak layak di hadapan-Mu. Tapi Kau layakkan kami.
Akui di depan Tuhan, bukakan. Saya salah apa? Tuhan. Mungkin dari teman-teman yang terjerat di dalam dunia yang tidak baik, terjerat dalam pergaulan yang bebas, terjerat dalam pergaulan yang gak baik. Akui di hadapan Tuhan yuk. Akui di hadapan Tuhan yuk. 20 orang yang nonton di sini. Akui di hadapan Tuhan, akui dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Bapak, hari ini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Untuk semua apa yang kami gumulkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami akan Authenticast Apparel, usaha kami akan kami rintis di TikTok Shop. Bapak hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang melancarkan. Untuk saudari Bernika selaku bendahara juga yang mengatur, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Bapak, hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk ibadah doa malam selah di TikTok maupun saat teduh yang ada di Zoom. Bapak hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap mereka. Untuk setiap member-member yang ada, mahasiswa maupun pelajar-pelajar yang terlibat, hamba berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan buat mereka yang bersedih, Engkau memberikan kekuatan juga buat mereka yang lemah, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah sumber kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang terpilih untuk terlibat di dalam squad Jadi Otentik 2026-2027. Kami berdoa buat Jack selaku leader dari Authenticast Indonesia. Kami juga berdoa buat Agus dan hamba-Mu selaku penasehat visionary leader. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk Priska, untuk Debbie, untuk Amarisa, untuk Fanti selaku sekretaris 1 dan sekretaris 2. Dan juga kami berdoa buat Hizkia selaku bagian keamanan, dan juga Bernika selaku bendahara. Kami juga berdoa buat koordinator selah, Sarah maupun Sapna. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Roberta Tirza Toar yang juga koordinator selah. Dan juga kami berdoa untuk Ute dan juga untuk Cici selaku ya bagian konseling wanita. Berdoa Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka. Dan juga untuk tim dokumentasi ada Gary, ada Ivan, ada Ezra, ada Yuli, ada Eta. Berdoa Tuhan Yesus Engkau yang memberkati setiap mereka. Kiranya Tuhan setiap generasi-generasi dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau yang bawa mereka sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah Engkau hari ini sampai segala masa, dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita sama-sama suruhkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya teman-teman sekalian, kalau teman-teman yang mau untuk didoakan kembali, boleh banget untuk bisa reply ya. Tulis di komentar ya, apapun yang menjadi permohonan doanya boleh di komentar gitu ya. Kita sebelum doa berkat, kita panggil-panggilan dulu. Siapkan senjata kita mau absen-absen dulu saudara-saudara. Siapkan senjata teman-teman, kita panggil-panggilan saudara-saudara. Silakan. Absen dulu satu-satu ya guys, nama yang terpanggil. Dengar dia panggil nama kami,
di kolom komentar. Ku jawab iya, iya, iya. Kurang kuat. Ku jawab Ya, iya, iya. Mana kurang jawabannya? kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya, iya. Thank you, Tuhan berkati semuanya. Kami jawab ya panggilanmu malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman yang meresponi panggilan Tuhan lewat pujian yang satu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama Wen, juga dia panggil nama Henry, dengar dia panggil Abang Gomez, dengar dia panggil nama Risa, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil semua. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada kita. Oh giranglah, oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah, Puji Tuhan. Papa Yesus Amat cinta pada kita. Oh giranglah, mari kita respon. Ku jawab iya, iya, iya. Kurang kuat ku jawab ya. Ya, ya. Kami jawab jawab ya ya Tuhan. Tuhan, Semua jawab ya Tuhan. Ku jawab iya, Ya, iya, iya. Sekali lagi. Kurang kuat. Ku jawab iya, iya, iya. Kurang kuat ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab iya, iya, iya. Kita arahkan hati kita pada Tuhan dan terimalah berkat dari Yang Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap dari perkataan ini aminkan, itu yang menjadi bagian dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi dan karirmu, diberkatilah masa mudamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan pasti diberkati berhasil. Akhirnya terimalah dengan iman kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai setiap Anda dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Haleluya. Amin. Ya, sebelum aku serakin ke ke Lady untuk lagu praise berikutnya, silakan untuk Risa untuk announcement sebentar. Tes, shalom, selamat malam untuk kita semua. Oh ya, mohon doanya guys. Risa Saya mau lagi tanya-tanya dulu nih Risa sama ini orang saya. Risa ini lagi dalam masa pemulihan, doakan ya teman-teman. Silakan. Padahal saya baru mau bilang sendiri. Ya tentu luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Tentu saya juga berterima kasih kepada Kak Marcel yang telah membawakan kita firman Tuhan, Kak Tarigan yang telah membawakan kita dalam nyanyian, Kak Jeko juga yang telah membawa kita dalam doa buka, dan MC beserta Kak Michael yang menjadi host pada malam hari ini. Tentu semua kita diberkati pada malam hari ini. Sungguh menjadi syukur saya juga bisa mendengarkan firman Tuhan Kak Marcel pada malam hari ini. Itu menjadi tuntutan saya dalam setiap hari. Ya tentunya itu bisa menjadi pedoman saya sebagai anak muda termuda. Amin ya teman-teman.
seperti yang saya ketahui, sepertinya saya yang termuda di Authenticers. Betul ya? Aku termuda kok. Ya, teman-teman, jadi pada malam hari ini saya akan membawakan kita dalam pengumuman. Kak, apakah bakal ditampilkan atau saya ngomong sendiri? Ngomong aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Jadi tentu pada malam hari ini saya akan menginformasikan kepada kita semua bahwa tema kita pada bulan Maret ini itu The Conquer yang ada di dalam Joshua 10 sampai 13 dan tentunya tema-tema ini berganti setiap bulan teman-teman. Nah itu juga akan diinfokan kembali oleh Authenticers. Terus setelahnya kita juga memiliki sela seperti saat ini kita ada di jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan Kak Michael, Kak Lady dan juga Kak Jeko di sini yang ada pada malam hari ini bersama saya. Pelan-pelan. Tentu setelahnya itu saya juga memberitahu kepada kita bahwa The Counter atau nanti pada hari Jumat kita akan memiliki sate edisi Prapaskah. Temanya itu Tuhan berperang bagi kita yang akan dibawakan oleh Saudari Ruth Gandea pada Jumat 6 Maret 2026. Jamnya seperti biasa ada di jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya untuk teman-teman saya harap yang ada di live hari ini bisa sama-sama hadir dengan teman-teman Authenticers untuk merasakan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Ruth sendiri. Terus setelahnya untuk teman-teman juga yang memiliki YouVersion kita mau membuat sebuah pedoman atau saya bisa bilang, yuk mari kita rajin teman-teman saat teduh bareng. Kita sekarang sudah akan ada rilis sebuah renungan. Ada 2 renungan baru, itu ada Failing and Failing dan satunya itu renungan Selah dari Kak Michael Tilaar. Dan kita tunggu rilisnya dua-duanya teman-teman. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk besok kita memiliki yang namanya UMKM Day. Nah, buat kalian atau untuk kita semua yang punya usaha kecil maupun menengah, jangan lupa untuk besok kita bakal bantu promo di IG Story Authenticers. Bisa menghubungi Saudari Fanti dan biasanya ini akan diberikan oleh Authenticers ya nomornya karena tidak ditunjukkan, maaf. Terus setelahnya jika ada teman-teman nih yang bertanya atau yang mau mendukung Authenticers itu bisa aja langsung chat admin, akan dikirimkan dalam bentuk QRIS maupun ada dalam kontak WA-nya. Dan selanjutnya itu ada yang bertanya apakah kita memiliki sebuah apa ya? Sebuah produk dari Authenticers. Tentu ada teman-teman, namanya itu Authenticers Apparel, itu sudah tersedia di Tokopedia dan TikTok Shop. Jadi kalau teman-teman mau mendukung pelayanan kita secara materi bisa banget lewat Kolekte yang sudah disediakan seperti yang saya katakan tadi. Dan juga tersedia buku jadi autentik, ada versi e-booknya dan juga versi non e-booknya atau kita bisa bilang buku fisik. Tapi teman-teman saya harap teman-teman bisa catat kalau buku itu harus ditunggu PO-nya selama 14 hari. Jadi teman-teman bisa tanya infonya ke Kak Michael maupun admin Authenticers yang lain. Terus yang terakhir, kalau ada yang butuh didoakan secara khusus atau mau bagi kesaksian, langsung hubungi tim doa kami di WA ataupun DM Instagram. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Salam Malam ini.
Kita pamit undur diri dan mau istirahat dulu. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Ladies Stay and- authentic. Yeah. Ayo lady, satu lagu dulu nanti kita dokumentasi. Siap-siap kita spotlight. Silakan. Kamu mute. Belum kamu mute. Berat saudara-saudara. Sorry. Itu di mute. Lupa guys, maaf ya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana, Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ayo teman-teman semuanya, kita dokumentasi, yuk. Siap ya? Siap. Bentar ya. Oke, siap. Pertama Lediana dulu ya. Siap. Risa, screenshot Risa. Risa screenshot ya. Kalau sudah bilang Risa ya, kalau sudah bilang. Oke. Kita hitung ya. Atur posemu, Oke. atur posemu Ledi, atur posemu nanti Risa hitung. Oke, teman-teman, 1, 2, 3. Udah masuk? Sudah. Oke, sekarang giliran Marcel. Ayo Marcel, atur posemu dulu so good. Ayo, atur dulu so good. Ayo Mas. Oke, guys, 1, 2, Asik. 3. Rashford. Oke, silakan Jeko. Ayo Sarah. Abis ini giliran Kayaknya Kak Jeko shock sekali. abis itu giliran Karo Creator. Ayo. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sudah masuk? Oke, udah. Baik. Sudah. Sekarang giliran. Nah, ini dia brother kita yang satu nih. Let's go. Atur dulu posemu, bro. Ayo. Jangan sama kayak Nih. Lady, bro, yang lain.
Oh ya sarange. Oh, ayo Risa, ayo. Ini mau cintanya beda yang versi kecil. 1, 2, 3. Oke, giliran Kevin sekarang. Ayo Oke, Kevin. Kak, udah. Kevin sekarang, Kevin. Ayo Kevin. Oh gini, ayo. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya. Ayo saya. Ayo kita bikin kayak gini ya. Kayak gini, santai, relax. Ayo Risa. Santai. Ayo. Oke, teman-teman. Mari kita 1, 2, 3. Anyway, Baswe, aku tuh pakai bajunya Lady, guys. Aduh. Wah, itu teman-teman ya. Memang nih. Ya. Oke, kita akhiri dulu Lady. Kita hitung dulu. Yuk, kita hitung yuk. Biar kita berlompat sama-sama nih. Kita lompat sama-sama. Jangan sampai mute lagi waktu sama Kak Yuli. Berat saudara-saudara. Satu ya. Yuk kita lompat. Ayo Lady. Oke guys, kita akan lompat sama-sama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Lambaikan ke kamera. Bye-bye. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi hari Jumat.